Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Reza di Nugroho Ramadan akan mempresentasikan hasil pembuatan PowerPoint saya untuk menyelesaikan respon dosen yang diempu oleh Pak Sultan. Ya, yang pertama praktikum kita yaitu pengukuran besaran listrik. Pengukuran di praktikum kita ini ada 4 percobaan. Yang pertama itu pengaruh batas ukur terhadap hasil pengukuran. Yang kedua pengukuran tahanan pentanahan. Yang ketiga pengukuran daya listrik. Dan yang keempat itu pengukuran energi listrik. Yang pertama, percobaan pertama itu pengaruh batas ukur terhadap hasil pengukuran. Pada praktikum percobaan modul 1 tentang pengaruh batas ukur terhadap pengukuran yang akan dilakukan dua jenis pengukuran, yaitu pengukuran pada arus listrik dan pengukuran pada tegangan listrik. Pada percobaan ini, kita dapat mengetahui bagaimana pengaruh batas ukur terhadap hasil pengukuran arus dan tegangan, serta dapat menggunakan alat ukur ampere meter dan voltmeter dengan benar. Yang pertama ada dasar teorinya, yaitu ada alat kumparan putar. Alat ukur kumparan putar sering juga disebut dengan moving coil meter, juga sering disebut dengan Arson-Fall meter. Pada prinsipnya terdiri dari magnet tetap dan kumparan. Kumparan kawat yang dialiri listrik berada dalam medan magnet akan timbul gerakan. Yang kedua yaitu ada ampere meter. Ampere meter adalah alat yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik. Ampere meter dapat dirangkai secara seri dengan elemen rangkaian arus yang akan diukurnya. Sedangkan voltmeter adalah alat untuk mengukur tegangan. Voltmeter dapat dirangkai paralel dengan elemen rangkaian yang tegangannya yang akan diukur. Yang keempat ada termokouple. Termokouple merupakan sistem pengukuran temperatur. Elemen sensor temperatur dapat menghasilkan beda tegangan atau electromotive force. Kemudian EMF yang dihasilkan dibandingkan dengan skala konversi tertentu menjadi unit temperatur. Yang kelima ada besi putar. Besi putar atau disebut juga sistem elektromagnet adalah suatu alat yang mempunyai kumparan tetap dan besi yang akan berputar. Alat dan bahan yang kita gunakan pada percobaan satu ini yaitu kit praktikum 1 buah, volt high impedance 1 buah, ampere low impedance 1 buah, kabel konektor 4 buah, lampu 100 watt 2 buah, lampu 25 watt 1 buah, lampu 40 watt 1 buah, dan lampu 60 watt 1 buah. Ya, di batas ukur 1 ampere nih dapat kita lihat hasil yang saya dapatkan pada percobaan. Diketahui daya sama dengan 25 watt dan tegangan sama dengan 206 volt. I ukur sama dengan 0,10 ampere. Ditanya I hitung dan persen error. Penyelesaiannya sudah ada, saya cantumkan. I hitung sama dengan P per V sama dengan 25/206 sama dengan 0,12 ampere. Persen error yaitu I hitung min I ukur per I hitung kali 100%. Sama dengan 0,12 kurang 0,10 per 0,12. Persen error yang terjadi yaitu 16,67%. Berdasarkan tabel tersebut dapat dianalisa bahwa nilai arus I hitung yang diperoleh dari hasil pengukuran semakin besar. Karena mengikuti bertambahnya daya beban, maka arus yang ditimbulkan semakin besar. Hal ini disebabkan karena adanya beban berbanding lurus terhadap arus yang mengalir. Hal ini sesuai dengan persamaan, yaitu I hitung sama dengan P per V. Pada batas ukur 1 dan 2 ampere, yang telah digunakan diperoleh nilai arus yang mengalami kenaikan, sementara nilai tegangan bernilai konstan dikarenakan dirangkai secara paralel dan terhubung langsung dengan sumber tegangan. Ya, jadi di sini yang kita ukur itu tegangan sumber dari PLN, yaitu 220. Perbandingan pengukuran dengan batas ukur 1 dan 2 ampere dapat didapatkan bahwa batas ukur 1 ampere lebih akurat dibandingkan 2 ampere. Hal ini dikarenakan skala pengukuran yang berbeda pada setiap batas ukur dan nilai hasil pengukuran mendekati batas ukur yang digunakan. Persentase error
yang didapatkan cenderung fluktuatif dikarenakan faktor ketelitian alat dan alat ukur yang tidak presisi. Nah, yang ini hasil pengukuran tegangan yang saya dapatkan pada percobaan dengan batas ukur 300 volt. Diketahui daya sama dengan 85 watt. Diukur sama dengan 0,34 ampere. Yang V ukur sama dengan 206 volt. Yang ditanya itu V hitung dan persen error. Jadi penyelesaiannya V hitung itu sama dengan P per I. Sama dengan 85 watt sama dengan 250 volt. Dan persen errornya yaitu dengan rumus V hitung min V ukur per V hitung kali 100%. Sama dengan 250 min 206 per 250. Jadi persen errornya yaitu 17,6%. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai beban ukur pada batas ukur dengan tegangan 300 volt dan 750 volt memiliki nilai yang konstan. Hal ini dikarenakan beban dihubungkan secara paralel dengan V hitung yang memiliki nilai yang tidak tetap pada setiap perhitungannya. V hitung yang memiliki nilai tak tetap disebabkan oleh total daya dan nilai arus yang berubah-ubah. Dan ini sesuai dengan persamaan V sama dengan P per I. Perbandingan pengukuran dengan batas ukur 300 volt dan 750 volt adalah batas ukur 300 volt. Lebih mendekati dengan tegangan dari sumber yang telah ditetapkan yaitu dari PLN yaitu sebesar 220 volt dengan hasil pengukuran yaitu 206 volt dibandingkan ukur 750 volt dengan hasil pengukuran 170 volt sangat jauh dari tegangan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, kan kita menggunakan sebaiknya kita menggunakan 300 volt karena lebih dekat dengan 220 volt, maka ketelitiannya akan lebih meningkat sehingga dapat dikatakan batas ukur 300 volt lebih presisi daripada batas ukur 750 volt. Hal ini dikarenakan nilai hasil pengukuran mendekati nilai tegangan sumber dan skala pengukuran yang berbeda pada setiap batas ukur. Sementara itu, persen error yang didapatkan dengan batas ukur 300 volt dan 750 volt cenderung fluktuatif. Dalam alat ukur listrik ampermeter digunakan untuk mengukur besarnya arus listrik dari suatu rangkaian. Dengan cara ampermeter dihubungkan secara seri pada rangkaian listrik, sedangkan alat ukur voltmeter digunakan untuk mengukur tegangan listrik dari suatu rangkaian dengan cara dipasangkan secara paralel. Dalam memilih alat ukur, diusahakan memilih alat ukur yang lebih dekat dengan nilai yang akan diukur dan memilih skala yang lebih kecil agar nilai yang akan dihasilkan lebih akurat. Seperti ini contoh gambarnya, yang voltmeter dihubungkan secara paralel dengan rangkaian, sedangkan yang ampermeter untuk menghitung arus dipasang secara seri pada rangkaian. Sekarang kita masuk ke percobaan kedua, yaitu pengukuran tahanan pentanahan. Sistem pentanahan merupakan sistem hubungan penghantar yang menghubungkan sistem peralatan dan instalasi dengan bumi atau tanah sehingga dapat mengamankan manusia dari kejutan listrik akibat dari kebocoran tegangan dan mengamankan komponen-komponen instalasi dari bahaya tegangan arus abnormal atau grounding. Percobaan pengukuran tahanan pentanahan bertujuan untuk melakukan metode pengukuran tahanan tanah, mengetahui fungsi pentanahan pada sistem tenaga listrik, kemudian mampu menganalisis dan membandingkan hasil pengukuran dengan nilai standar yang berlaku di sistem tenaga listrik. Pada praktikum ini, untuk mengukur tahanan tanah, dilakukan menggunakan metode 3 elektroda. Metode 3 elektroda ini dilakukan untuk mengukur tahanan tanah pada sudut 45 derajat dan pada sudut 60 derajat. Dan dilakukan pada kondisi tanah kering dan tanah yang sudah dibasahi atau lembab. Untuk mendapatkan nilai resistansi grounding yang sesuai standar, maka hal berikut harus diperhatikan, yaitu pada jenis elektrodanya, kedalaman elektroda, resistansi dan resistansi jenis tanah. Sama seperti percobaan yang sebelumnya, percobaan 1, ini ada beberapa
alat ukur yang digunakan. Nah, jenis-jenis elektroda ada 3, yaitu elektroda batang, elektroda pita, dan elektroda plat. Nah, elektroda batang adalah elektroda dari pipa besi, baja, profil, atau batangan logam lainnya yang ditancapkan ke dalam tanah secara dalam. Sedangkan elektroda pita adalah eh, kawat berpenampang bulat dan yang ditanam di dalam tanah. Umumnya penanamannya tidak selalu dalam, itu sekitar 0,5 sampai 1 meter saja. Elektroda plat adalah elektroda dari plat logam. Cara pemasangan adalah dengan tegak lurus dengan kedalaman kira-kira 1 meter di bawah permukaan tanah, dihitung dari sisi sebelah atas. Faktor-faktor yang mempengaruhi tahanan tanah yaitu ada 5. Yang pertama, struktur tanah. Kedua, ada jenis elektroda. Yang ketiga, penampang elektroda. Yang keempat, panjang jalur elektroda dipasang. Yang kelima, jenis tahanan elektroda. Nilai standar mengacu pada persyaratan PUIL 2000, yaitu kurang dari atau sama dengan 5 ohm. Nilai 5 ohm ini merupakan nilai maksimal atau batas tertinggi dari hasil resistansi pembumian atau grounding yang masih bisa ditoleransi. Nilai yang berada di range 0 ohm sampai dengan 5 ohm adalah nilai aman dari suatu instalasi pembumian atau grounding. Alat dan bahan yang saya gunakan pada percobaan ini yaitu earth resistansi. Yang kedua, kabel-kabel penghubung. Yang ketiga, meteran. Yang keempat, digital multimeter. Yang kelima, 3 batang katoda. Yang keenam, 1 botol air 1,5 liter. Yang ketujuh, sarung tangan. Dan yang kedelapan, palu. Ya, yang ini berikut adalah hasil data yang saya dapatkan pada saat praktikum. Yang pertama ada tanah kering. Perhitungan arus untuk sampel data pertama diketahui. V sama dengan 0,135 volt. R sama dengan 62,3 ohm. Yang ditanyakan adalah I, atau arus. I sama dengan V per R, sama dengan 0,135 per 62,3. Nah, hasil airnya yaitu 0,00216 ampere. Sedangkan di tanah basah, perhitungan arus untuk sampel data pertama diketahui 0,153 volt dan R sama dengan 66,5 ohm. Ditanya arus, penyelesaian I sama dengan V per R sama dengan 0,153 per 66,5. I sama dengan 0,00230 ampere pada tanah basah. Metode pengukuran tahanan tanah yang dilakukan yaitu menggunakan 3 metode elektroda dan 2 sudut yang berbeda, yaitu 45 derajat dan 60 derajat, di mana elektroda tersebut adalah elektroda E atau earth, elektroda P atau beda potensial, dan elektroda C atau current. Tahanan pentanahan sangat diperlukan untuk keselamatan di bidang ketenaga listrikan, karena jika suatu instalasi mengalami kerusakan sehingga arus mengalir pada peralatan tersebut menuju ke tanah dengan baik jika nilai tahanannya rendah sekali. Tetapi bila tanahnya tinggi, maka arus akan terhambat dan mengakibatkan tegangan pada peralatan tersebut menjadi naik. Sistem pentanahan berfungsi untuk keselamatan baik dari kebocoran arus ataupun arus abnormal. Semakin kecil nilai tahanan pentanahan, maka semakin baik tahanan yang dihasilkan. Buku standar tahanan pentanahan yang baik adalah kurang dari 5 ohm. Jika melebihi 5, maka area tersebut kurang bagus untuk grounding. Penanaman elektroda semakin dalam, maka semakin kecil nilai tahanannya, dan semakin jauh jarak P antar P dengan C, maka semakin besar nilai tahanannya. Yang ini saya cantumkan foto hasil dari pengambilan data, dan atasnya adalah rangkaian yang kita gunakan, yaitu 3 elektroda. Nah, yang saya dapatkan pada percobaan ini yaitu dengan resistansi atau tahanan 66,5, itu mengakibatkan bahwa grounding pada area yang saya ukur tidak
tidak terlalu baik atau tidak terlalu bagus karena standarnya itu tentang nilai 0 ohm sampai dengan 5 ohm. Tapi yang saya dapatkan 66,5. Selanjutnya P3, itu percobaan 3, pengukuran daya listrik. Praktikum pengukuran daya listrik. Praktikum ini dilakukan untuk mengenal berbagai metode pengukuran daya listrik dengan mengetahui beberapa perbedaannya. Praktikum ini menggunakan 4 metode pengukuran, yaitu voltmeter, ampermeter, 3 voltmeter, 3 ampermeter, dan wattmeter. Daya listrik didefinisikan sebagai laju tahanan energi listrik dalam sirkuit listrik. Standar internasional, daya listrik adalah watt yang menyatakan banyaknya tegangan listrik yang mengalir dalam rangkaian persatuan waktu. Berikut persamaan dari daya listrik sama dengan P sama dengan V kali I. Keterangan P yaitu daya listrik dengan satuan watt. V yaitu tegangan listrik dengan satuan volt. I sama dengan arus listrik dengan satuan ampere. Ada beberapa macam-macam daya. Yang pertama daya aktif, yang kedua ada daya reaktif, yang ketiga ada daya semu. Daya aktif adalah daya yang terpakai untuk melakukan energi sebenarnya dengan persamaan P sama dengan V kali I kali cos Pi. Sedangkan daya reaktif adalah jumlah daya yang diperlukan untuk pembentukan medan magnet dengan persamaan P sama dengan V kali I kali sin Pi. Dan daya semu adalah daya yang dihasilkan oleh perkalian antara tegangan root mean square RMS dan arus RMS dalam suatu jaringan atau daya yang merupakan hasil penjumlahan trigonometri daya aktif dan daya reaktif dengan persamaan S sama dengan V kali I. Perhitungan data pertama yang saya menggunakan metode voltmeter ampermeter dengan rangkaian seperti berikut dan mendapatkan hasil sebagai berikut. Dari perhitungan pertama dapat diketahui V sama dengan 233 volt. Dia konstan karena dia mengukur tegangan pada sumber. Dan I sama dengan 0,358 ampere. Yang ditanyakan yang pertama itu P hitung dan persen error. Maka P hitung sama dengan V kali I sama dengan 233 kali 0,358 sama dengan 83,414 watt. Yang kedua yaitu persen error. Persen error sama dengan P hitung min P beban per P hitung kali 100% sama dengan 83,414 min 85 per 83,414 kali 100% sama dengan persen errornya yaitu 1,9%. Berdasarkan tabel tersebut, dapat dianalisa bahwa semakin besar beban yang digunakan, maka nilai arus yang didapatkan juga akan semakin besar. Sementara nilai tegangannya konstan karena terhubung langsung dengan sumber PLN yaitu 220. Ketika nilai beban semakin besar, maka nilai daya hitung yang dihasilkan juga semakin besar. Nilai daya berbanding lurus dengan nilai arus dan tegangan sesuai dengan persamaan yaitu P sama dengan V kali I. Yang kedua yaitu menggunakan metode 3 voltmeter dan didapatkan data sebagai berikut. Ya, diketahui kan di situ ada resistor. Nah, di resistornya itu sudah ditentukan tahanan resistansinya, hambatannya. R sama dengan 500 ohm. Perhitungan sampel data pertama. Dihitung sama dengan 1/2R kali V3 pangkat 2 min V2 pangkat 2 min V1 pangkat 2. Nah, diketahui itu V3 sama dengan 229 volt. V2 sama dengan 120 volt. Dan V1 sama dengan 108 volt. Dan hambatan sama dengan 500 ohm. Ditanyakan P hitung dan persen errornya. P hitung sama dengan 1/2R kali V3 pangkat 2 min V2 pangkat 2 min V1 pangkat 2 sama dengan 1/2 kali 500 kali 229 pangkat 2 dikurang 120 pangkat 2 dikurang 108 pangkat 2 sama dengan 1/1000 dikali
52.441 dikurang 14.400 dikurang 11.664 sama dengan 1/1000 dikali 26.377 sama dengan 26,3 watt. Sedangkan persen errornya sama dengan P min P hitung per P kali persen sama dengan 85 min 263 26,3 per 85 kali 100%. Nah, persen errornya itu sama dengan 69%. Lanjut, berdasarkan tabel tersebut dapat dianalisa bahwa semakin besar nilai daya beban, maka nilai daya hitung yang dihasilkan juga semakin besar. Nilai tegangan pada V1 semakin menurun karena V1 mengukur nilai tegangan yang berbeda dalam beban, yang berada dalam beban. Yang dimana harus dalam beban atau akan terbagi karena beban dirangkai secara paralel. Kemudian V2 semakin besar dikarenakan V2 mengukur nilai tegangan yang akan masuk pada beban sehingga arus pada beban belum terbagi. Kemudian V3 akan konstan karena V3 dihubungkan langsung dengan beban secara paralel. Nah, sekarang menggunakan metode 3 ampere meter. Ini sudah saya cantumkan gambar rangkaiannya dan dihasilkan dan mendapatkan data sebagai berikut. R sama dengan R sama dengan 500 ohm, sama seperti metode 3 volt ampere. Beban resistnya hambatannya sama. Perhitungan sampel data pertama, P hitung sama dengan R per 2 kali I3 pangkat 2 dikurangin I2 pangkat 2 dikurangin I1 pangkat 2. Untuk data pertama diketahui I1 sama dengan 0,354 ampere, I2 sama dengan 0,457 ampere, I3 sama dengan 0,82 ampere, R sama dengan 500. Ditanyakan P hitung dan persen error. Maka P hitung sama dengan R per 2 kali I3 pangkat 2 kurangin I2 pangkat 2 kurangin I1 pangkat 2 sama dengan 500 per 2 kali 0,82 pangkat 2 kurangin 0,457 pangkat 2 kurang 0,354 pangkat 2 sama dengan 500 per 2 kali 0,6724 kurang 0,22088 kurang 0,1253 sama dengan 250 per 0,3383 sama dengan 84,57 watt. Persen errornya sama dengan P beban min P hitung per P beban kali 100% sama dengan 85 kurang 84,57 per 85 kali 100% sama dengan 0,5% persen errornya. Selanjutnya, berdasarkan tabel tersebut dapat dianalisa bahwa semakin besar nilai daya beban, maka nilai daya hitung yang dihasilkan akan semakin besar. Nilai I1 semakin besar karena I1 merupakan arus yang berasal dari beban. Nilai I2 terlihat konstan karena I2 terhubung secara langsung dengan resistor, sehingga I2 mengukur nilai arus pada resistor. Dan nilai I3 semakin besar karena merupakan arus total dari I2 dan I1 dan I2. Berikutnya, dengan menggunakan metode wattmeter, menghitung dengan menggunakan data pertama diketahui seperti berikut rangkaiannya dan akan menghasilkan data seperti yang sudah saya cantumkan. Maka diketahui P hitung sama dengan 105 watt. P sama dengan 85 watt. Ditanya persen error, maka persen error sama dengan P beban min P hitung per P beban kali 100%. Sama dengan 85 min 84 per 85 kali 100%. Sama dengan 1,2%.
Selanjutnya, berdasarkan tabel tersebut, dapat dianalisa bahwa nilai daya yang diukur pada wattmeter tidak konstan, bisa lebih besar dan bisa lebih kecil disebabkan oleh beban lampu yang mungkin sudah tidak presisi ataupun ketidakpresisian dari alat yang digunakan. Selisih antara beban yang digunakan dengan daya ukur yang didapat tidak terlalu jauh. Hal ini disebabkan oleh kurang presisinya alat yang digunakan. Pada tabel juga dapat dilihat bahwa intensitas cahaya berbanding lurus dengan daya yang digunakan. Semakin besar daya yang digunakan, maka nilai intensitas cahaya yang didapat semakin besar. Nilai intensitas cahaya yang didapat pada jarak 1 meter lebih besar dibanding nilai pengukuran pada jarak 2 meter. Hal ini dikarenakan nilai pengukuran berbanding terbalik dengan jarak pengukuran. Semakin jauh jarak luxmeter dari sumber cahaya, maka semakin kecil nilai yang terukur pada luxmeter. Selanjutnya pada percobaan 4, yaitu pengukuran energi listrik. Pada percobaan ini terdapat dua tujuan utama, yaitu untuk mengukur pemakaian energi listrik dan faktor yang mempengaruhi, serta untuk mengetahui ketelitian kWh meter. Energi listrik adalah salah satu jenis energi utama yang dibutuhkan bagi peralatan listrik untuk energi yang tersimpan atau energi yang tersimpan. Kilowatt hour kWh meter adalah alat untuk mengukur energi aktif yang menggunakan suatu alat hitung serta memakai asas induksi. kWh meter tersebut merupakan alat untuk menghitung jumlah kerja listrik watt per jam dalam bentuk tertentu. Prinsip kerja kWh meter. Gambar tersebut memperlihatkan bagian dasar dari kWh meter satu fase. CP adalah inti dari kumparan tegangan. WP adalah kumparan tegangan. CC adalah inti kumparan tegangan arus. Dan WE adalah kumparan. Arus beban 1 mengalir melalui WE dan menyebabkan terjadinya fluksi magnetik. WP mempunyai sejumlah lilitan yang besar dan cukup besar untuk dianggap sebagai reaksi murni, sehingga arus IP yang mengalir melalui WP akan tertinggal dalam fasanya terhadap tegangan beban dengan sudutnya sebesar 90 derajat. Ini menyebabkan terjadinya fluksi magnetik P1. Ini adalah kWh meter satu fase dan kWh meter 3 fase. kWh meter satu fase memiliki dua kumparan, yaitu kumparan tegangan dengan koil yang diameternya tipis dan jumlah kumparan yang lebih banyak daripada kumparan arus berwarna koil yang diameternya besar dibandingkan tegangan. Yang kWh meter 3 fase pada sistem 4 kawat memiliki 3 kumparan arus. Pada kWh meter 3 fase, sistem 3 kawat memiliki 2 kumparan tegangan dan 2 kumparan arus. Ya, selanjutnya beban seimbang dan beban tak seimbang. Beban seimbang adalah suatu beban yang dimana memiliki arus netral 0 yang diakibatkan ketiga beban memiliki daya yang sama sehingga tidak ada arus netral yang mengalir pada rangkaian tersebut. Untuk lebih jelasnya, yang dimaksud dengan keadaan seimbang adalah suatu keadaan di mana ketiga vektor arus atau tegangan sama besar. Yang kedua yaitu ketiga vektor saling membentuk sudut 120 derajat satu sama lain. Selanjutnya, beban tidak seimbang. Ketidakseimbangan beban pada suatu sistem distribusi tegangan listrik selalu terjadi dan penyebab ketidakseimbangan tersebut adalah pada beban-beban satu fasa pada pelanggan jaringan tegangan rendah. Faktor daya. Faktor daya atau power factor didefinisikan sebagai perbandingan antara daya aktif real power dalam kWh meter dengan daya nyata dalam kilovolt ampere. Persamaannya adalah faktor daya PF sama dengan KW kilowatt plus kilovolt ampere sama dengan V kali I kali cos Pi per V kali I sama dengan cos Pi. Segitiga daya. Segitiga daya merupakan segitiga yang menggambarkan hubungan matematika antara tipe-tipe daya yang berbeda antaranya daya semu, daya aktif, dan daya reaktif berdasarkan prinsip trigonometri, di mana berlaku hubungan daya semu dengan persamaan V kali I, daya aktif dengan persamaan S kali cos,
dan daya reaktif yaitu S kali sin Pi. Dapat kita lihat daya semu dengan satuan volt ampere, daya aktif dengan satuan watt, dan daya reaktif dengan satuan var yaitu volt ampere reaktif. Selanjutnya pengukuran energi satu fase. Di sini sudah saya cantumkan bahwa rangkaian tersebut dan mendapatkan data sebagai berikut yang telah saya mendapatkan, yang telah saya cantumkan. Cos Pi hitung sama dengan P ukur per V kali I. Persen error yaitu cos Pi hitung min cos Pi per cos Pi hitung kali 100%. Dari tabel tersebut dapat dianalisis bahwa ketika nilai tegangan konstan dan nilai beban semakin besar, maka nilai arus juga akan semakin besar jika disesuaikan dengan teori. Nilai arus akan semakin besar berbanding lurus dengan besar beban sesuai dengan rumus P sama dengan V kali I. Kemudian dapat dilihat juga bahwa daya semakin besar nilai beban, maka nilai daya juga akan semakin besar. Kemudian nilai cos Pi konstan 0,99 kurang dari nilai cos Pi seharusnya konstan 1, namun data yang diperoleh kurang akurat karena kan rangkaian digunakan merupakan rangkaian resistif. Kemudian nilai persentase error pada tabel di atas tidak tetap atau fluktuatif. Hal ini terjadi karena kesalahan alat maupun human error. Pengukuran N putaran. Di sini telah saya cantumkan rangkaian N putaran. Dan di sini hasil data yang saya peroleh setelah penghitungan. E1 persamaan pertama, E2 persamaan kedua. E1 sama dengan V kali I kali cos Pi kali T sama dengan per 1000. E2 sama dengan P kali T per 1000. Untuk mencari nilai error dapat dilakukan dengan cara persen error sama dengan E1 min E2 per E1 kali 100%. Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat tegangan yang digunakan bernilai tetap 20 volt karena berasal dari sumber tegangan yang sama. Jika beban yang diberikan semakin besar, maka arus yang dihasilkan akan semakin besar, serta waktu yang dibutuhkan piringan untuk berputar akan semakin cepat. Dapat dilihat juga perbandingan nilai E1 dan E2. Nilai E1 dipengaruhi oleh nilai tegangan dan arus menggunakan bebannya masing-masing. Sedangkan nilai E2 dipengaruhi oleh nilai daya beban dan waktu pada bebannya masing-masing. Sehingga E1 dan E2 yang didapatkan sama dikarenakan nilai daya beban mendekati nilai daya hitung, di mana persamaannya adalah P sama dengan V kali I kali cos Pi kali T. Selanjutnya pengukuran energi 3 fase beban seimbang. Di sini telah saya cantumkan rangkaiannya dan data yang saya dapatkan. IN sama dengan P1 per V1 sudut 0 derajat tambah P2 per V2 sudut 120 derajat dan P3 per V3 sudut 240 derajat. Berdasarkan tabel tersebut, dapat dianalisa bahwa pengukuran energi 3 fase dengan beban seimbang memiliki nilai yang dihasilkan yaitu 0 ampere karena pada sistem 3 fase besar nilai beban yang digunakan sama atau seimbang yang menunjukkan vektor diagram arus dalam keadaan seimbang dan membentuk sudut masing-masing 120 derajat. Di sini dapat dilihat bahwa penjumlahan ketiga vektor arusnya IR, IS, dan IT adalah sama dengan 0 sehingga arus penghantar IR, IS, dan IT akan sama sehingga nilai IN sama dengan 0 ampere. Dan semakin besar nilai beban seimbang, maka semakin cepat juga waktu yang diperlukan untuk satu putaran penuh piringan. Selanjutnya ada beban tak seimbang. Di sini sudah saya tentukan rangkaiannya dan data hasil yang saya dapatkan. IN sama dengan P1 per V1 sudut 0 derajat tambah P2 per V2 sudut 120 derajat dan P3 per V3 sudut 240 derajat.
Berdasarkan tabel tersebut menjelaskan bahwa semakin variatif nilai beban yang digunakan, maka arus yang mengalir pada titik netral semakin besar. Waktu yang dibutuhkan semakin kecil karena nilai beban total tak seimbang yang semakin besar. Akibat semakin besarnya arus yang mengalir pada kawan netral menyebabkan rugi energi atau rugi daya yang semakin besar. Nilai arus ukur dan arus netral hitung berada dikarenakan ketelitian alat ukur yang kurang baik. Sekian dan terima kasih. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Nanti saya jawab. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas kesalahannya, karena yang sempurna datangnya dari Tuhan. Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.